Genji Listeners, setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi seperti biasa kami akan berbincang dengan jurnalis senior Nuim Hayat dan akan membahas sejumlah isu menarik dalam segmen Morning Traffic with Nuim Hayat. Nah, sekarang kita sudah langsung terhubung dengan Bang Nuim yang saat ini berada di Melbourne, Australia. Selamat siang Bang Nuim, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat siang waktu Melbourne, Iswah Yudi. Ya, Bang Nuim, sekarang di Indonesia suasana di sekitar saya tinggal itu semua orang bersiap untuk melakukan mudik. Karena bisa dibilang memang di tahun ini Presiden Joko Widodo memperbolehkan masyarakat untuk mudik setelah hampir 2 tahun melarang. Namun ya ada mungkin kekhawatiran ya dari pandemi kemudian menjadi endemi ini, apalagi ini suasana masih dalam kondisi transisi. Tapi menurut Bang Nuim sendiri, apakah memang kondisi atau memperbolehkan mudik ini sebagai sesuatu yang bisa dibilang tepat untuk dilakukan untuk memicu pertumbuhan ekonomi atau segala macam, Bang Nuim? Ya, ini kita lihat ya, di banyak negara termasuk Australia, termasuk Inggris, mereka akhirnya mengatakan kita harus hidup berdampingan. Dan tidak secara damai ya, tapi secara bermusuhan dengan apa yang dinamakan COVID-19 ini. Karena tidak bisa terus-terusan terjadi lockdown seperti yang sekarang misalnya terjadi di Beijing, terjadi di Shanghai. Oh iya. Nah ini menarik sekali kita melihat bahwa di sebuah negara yang begitu otoriter sekarang mulai ada perlawanan dari rakyatnya karena mereka tidak lagi mau menerima lockdown, dan itu memang berdampak seperti Iswayu dikatakan terhadap ekonomi, dan itu sangat terasa. Walaupun Australia dibanding dengan mayoritas negara di dunia berhasil melalui lockdown, masa lockdown itu dengan gemilang lah, ekonominya boleh dikatakan luar biasa, dan bisa juga disebutkan pengangguran mencapai tingkat terendah dalam sekitar 50 tahun ini, padahal lockdown yang berlaku di Australia itu cukup ketat. Jadi kalaupun sekiranya sekarang diperbolehkan mudik, karena ini merupakan suatu tradisi, suatu budaya. Dan ini bukan hanya di Indonesia, Iswayudi. Kita melihat menjelang Natal misalnya di negara, satu-satunya negara di Asia yang mayoritas rakyatnya beragama Katolik, yaitu Filipina. Ini juga terjadi menjelang Natal. Kalau kita lihat pula di Tiongkok misalnya, menjelang Imlek itu, wah luar biasa. Ya, kemudian di Amerika Serikat, banyak orang yang menyangka bahwa di Amerika Serikat itu mudik hanya terjadi Natal. Tidak. Mudik besar-besaran juga terjadi ketika menjelang apa yang disebutkan sebagai hari syukuran, yaitu hari, kalau tidak salah, Kamis terakhir bulan November di Amerika Serikat. Jadi mudik itu sudah mendarah daging. Nah, bagi orang-orang di Indonesia, terutama di Jakarta, khususnya mereka yang meninggalkan kampung halaman, terutama di Jawa lah, boleh dikatakan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya, untuk mengadu nasib mencari untung di Jakarta. Itu setahun sekali pulang, kalau bisa misalnya bawa oleh-oleh dari Jakarta, bisa pulang bawa motor dari Jakarta, itu menunjukkan bahwa mereka telah sukses. Ya kan, sukses itu relatif ya. Sukses itu relatif. Ada orang yang punya barangkali dua Rolls Royce masih menganggap dirinya belum sukses, tapi ada orang yang punya sepeda motor menganggap dirinya sudah sukses. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, asalkan bisa diatur sedemikian rupa dan tetap mempertahankan apa yang disebutkan sebagai prokes ya, protokol kesehatan, itu penting sekali. Karena disayangkan kalau nanti gara-gara mudik ingin bersama keluarga sekaligus untuk menunjukkan kebanggaan bahwa saya telah berhasil sejak merantau ke ibu kota, tahu-tahu berakhir dengan malapetaka, itu sangat-sangat disayangkan. Ya. Nah, Bang Nuim, bisa dibilang kan kalau ketakutan akan kembalinya meningkat adanya peningkatan COVID-19 itu ketika ada kerumunan, keramaian, dan di momentum mudik inilah yang dikhawatirkan banyak orang akan ada pertemuan banyak orang, kemudian sesuatu yang sudah bisa dibilang bebas pada saat ini membuat protokol kesehatan itu diabaikan. Nah, bisa dibilang kalau pada keramaian seperti itu kan bisa jadi pemicu peningkatan. Tapi kemudian kita bisa juga belajar dari beberapa negara yang pernah atau sudah melaksanakan
kegiatan-kegiatan besar seperti di Australia sendiri, di Melbourne sendiri kan pernah ada lomba apa namanya bukan pertandingan ya tapi Balap penyelenggaraan mobil. F1 kemarin itu kan Iya, sebenarnya iya. ribuan orang datang ke satu lokasi. Apakah di lokasi tersebut kemarin ada peningkatan kasus, Bang Nuim? Tidak begitu terasa sebenarnya. Karena apa? Ini yang penting diperhatikan, Iswah. Bahwa di sini yang dinamakan vaksinasi itu memang sangat dianjurkan. Namun tetap ada saja yang masih menolak. Ada yang tidak mau. Ada menganggap bahwa vaksinasi itu berbahaya dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya, karena adanya vaksinasi ini, maka orang mendapatkan kekebalan. Dalam artian, kalaupun dia misalnya dijangkiti oleh COVID-19, oleh virus corona, maka dia tidak akan separah seperti kalau dia tidak misalnya divaksinasi. Nah, insya Allah hari ini pada nanti pukul 16 yaitu waktu Melbourne, pukul 13 waktu Jakarta, saya akan mendapatkan vaksinasi keempat. Oh, Saya sudah vaksinasi 3 kali, keempat akan mendapatkan booster keempat untuk memberikan daya tahan yang lebih tinggi. Nah, di sini perlunya kemarin itu termasuk masih hari libur ya. Kemarin itu di Australia karena kemarin hari Anzac itu ada pertandingan sepak bola ala Australia di Melbourne dihadiri oleh 84.000 penonton. Nah, mereka memberikan kesempatan kepada orang untuk menghibur diri karena bola itu di Australia ini ada yang mengatakan agama kedua, ada yang mengatakan agama pertama. Begitu penting. Nah, ini yang penting, Iswahyudi. Kita peringatkan kepada pendengar. Kalau memang ingin selamat, cobalah melakukan vaksinasi ya. 3 sekarang ini di Australia bahkan untuk orang yang di atas 65 tahun dianjurkan 4 kali vaksinasi. Jadi ini menunjukkan tanpa vaksinasi akan celaka. Karena kebanyakan yang mati disebabkan oleh COVID itu adalah mereka yang tidak mau divaksinasi. Ketika terkena COVID, mereka tidak bisa tertolong. Dan ada yang tertolong karena masih muda dan lain sebagainya, itu menceritakan betapa dahsyatnya akibat serangan virus corona ini. Mereka mengatakan itu harus katanya batuk terus-terusan sehingga mau bernapas itu macam masuk ke dalam air, susahnya untuk bernapas. Jadi penting sekali kalau memang setiap orang melakukan atau menerima vaksinasi, karena ini penting. Apalagi sekarang ini menjelang mudik ini. Ya bisa dibilang pemerintah pada saat mudik di tahun ini itu juga mewajibkan masyarakat yang akan melaksanakan mudik untuk sudah menerapkan atau sudah melakukan vaksinasi ketiga atau vaksin booster. Nah bisa dibilang memang di tengah makin tren turunnya COVID, kita sangat berbahagia, bisa dibilang suasana kehidupan mulai perlahan tapi pasti mulai normal. Namun memang kembali lagi sepertinya pandemi ini memang belum sepenuhnya tuntas menurut banyak orang, karena di Tiongkok sendiri sebagai negara asalnya COVID-19 saat ini sempat atau masih disibukkan di kota Shanghai, harus di lockdown untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bisa dibilang memang vaksin itu menjadi kunci dari apa ya, kebebasan beraktivitas ya Bang Nuim ya. Itu tidak menyembuhkan, tetapi memberi ya katakanlah kekebalan. Ini yang penting. Seperti dikatakan tadi, orang-orang yang sudah divaksinasi itu biasanya biarpun mereka terjangkiti oleh COVID-19 ini, tapi tidak separah. Jadi sekarang ini di Australia bahkan dikatakan apabila dalam satu rumah ada seseorang yang terkena COVID-19, maka itu nanti saban hari ada pertanyaan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan setempat melalui HP ya, melalui handphone. Itu ditanya, saudara bagaimana tenggorokan, bagaimana suhu badan, bagaimana dan sebagainya, apakah otot-otot terasa sakit. Itu saban hari ditanya, saban hari dikirimi dan harus dijawab. Dan kemudian setelah 7 hari dikatakan, oke, saudara sudah beres dan dites lagi, saudara sudah tidak lagi positif, sudah negatif. Nah, orang yang tinggal serumah, kalau dahulu harus juga isolasi mandiri, sekarang sudah tidak diwajibkan lagi.
dan diadakan kelonggaran untuk memberikan kesempatan kepada orang untuk bersosialisasi. Karena orang Australia ini kalau sekiranya Iswahyu dilihat ketika Paskah minggu lalu di Australia ini, itu di Bandara Melbourne itu 82.000 orang yang mau bepergian. Ada yang pergi untuk berlibur, ada yang pergi untuk silaturahim dengan keluarga. 82.000 dalam satu hari, sampai pusing gitu. Bandara pusing karena begitu banyaknya orang dan karena telah begitu lama terkurung. Mereka tidak lagi tahan dan mereka ingin kebebasan. Nah, untungnya itu dia. Seperti dikatakan tadi, sudah divaksinasi dan sudah ada boosternya. Itu yang penting. Bahkan kalau kita misalnya ingin masuk ke kolam renang, itu mesti menunjukkan saudara sudah divaksinasi belum, sudah booster belum. Nah itu. Tapi sekarang ini untuk tempat-tempat yang disebutkan sebagai tempat-tempat hiburan tidak lagi ada pemeriksaan. Kalau dulu diperiksa, apakah saudara sudah vaksinasi? Jadi di HP itu biasanya ditujukan, ini saya sudah divaksinasi dan lain sebagainya. Masih ada penjagaan. Karena orang Inggris itu mengatakan, prevention is better than cure. Pencegahan itu lebih baik dari penyembuhan. Ini yang penting untuk dipikirkan oleh orang-orang yang akan melakukan mudik. Jangan nanti mudik malahan membawa petaka, istilahnya bukan membawa rebah. Kita datang ke keluarga atau kita membawa penyakit kepada keluarga. Itu yang harus dipikirkan. Tapi bukan itu saja sebenarnya dalam mudik. Bukan hanya persoalan COVID-19. Juga perjalanan yang dilakukan dengan membawa motor karena ingin menunjukkan nih saya sudah di Jakarta punya motor. Kadang-kadang saya melihat bahwa di Indonesia itu barangkali belum ada peraturan lalu lintas yang keras seperti di Australia. Itu kalau kedapatan kita di Australia dalam membawa mobil lalu kita menggunakan HP, bukan HP yang otomatis ya dengan itu dendanya luar biasa. Dan bukan hanya dendanya luar biasa, kalau didenda saja sudahlah kita bayar denda. Tidak, kita lalu diberikan apa yang disebutkan poin, diberikan angka demerit. Jadi angka demerit ini kesalahan kalau kecil dikasih 1 angka. Nanti kalau angkanya mencapai 12, nah itu SIM-nya dibatalkan. Jadi kita mesti menjaga jangan sampai angka. Nah, di dalam musim libur seperti Paskah, itu angkanya 2 kali lipatkan. Kalau di masa lalu misalnya angka yang dikenakan, ya hukuman angka yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas hanya 2, selama musim libur itu dinaikkan jadi 4. Nah, belum apa-apa 12 kehilangan SIM. Tidak bisa lagi bawa mobil, itu celakanya. Dan ini kalau bawa dalam mobil pun kita sudah berbahaya. Apalagi ketika mereka menaiki motor dan mereka kemudian menggunakan HP. Aduh, itu betul-betul menyambung nyawa itu. Itu betul-betul menyambung nyawa. Karena ada 2 hal di Australia ini yang selalu diingatkan. Konsentrasi. Dan kalau mengantuk, berhenti tidur sebentar. Karena kalau obat lapar adalah makan, obat haus adalah minum, obat mengantuk adalah tidur. Jadi sering ada rambu-rambu jalan yang mengatakan tidur 20 menit atau 15 menit. Jangan sampai lengah. Karena 10 detik saja kita tertidur di atas kendaraan kita, itu sudah bisa menimbulkan malapetaka yang sangat luar biasa. Jadi mohon diperhatikanlah, jangan anggap, aduh, saya pasrah, tidak. Jadi ibaratnya kalau kamu naik unta, kamu turun dari untanya, ikat untanya, baru kamu pasrah, baru kamu tawakal. Jangan turun dari unta, dibiarkan untanya geluyur ke sana kemari, lalu mengatakan saya pasrah atau saya tawakal. Tidak bisa. Usaha dulu, ikhtiar dulu, baru kita pasrah. Bang Nuim, saat ini pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai jelang Lebaran untuk masyarakat kurang mampu. Menurut Bang Nuim memang ini adalah momentum yang tepat untuk memberikan bantuan tunai ke masyarakat untuk bisa membantu mereka, Bang. Karena waktunya tuh menjelang Lebaran, dan ini sesuatu yang sebenarnya pemerintah barangkali sangat menyesal bahwa ini sampai terjadi. Karena apa? Karena kita adalah negara terbesar negara pengekspor terbesar kelapa sawit. Jadi sekarang ini kelapa sawit. Tidak tahu saya, Iswayudi, apakah anak-anak muda zaman sekarang ini masih ingat dulu kita membuat minyak itu dari apa yang disebutkan kopra. Iya, minyak kelapa. Kopra itu adalah kelapa yang dikeringkan. Kelapa kering. Karena dulu kan kita
Pulau Nyur melambai. Iya, Nyur Kita kan melambai, di betul. sana Bung Karno mengatakan di mana Nyur melambai dan Iya. kerbau berkubang di situlah aku Iya. lahir dan sebagainya. Jadi ini bagaimana di sebuah negara yang merupakan pengekspor primadona. Sekarang ini ekspor primadona Iya, itu memang CPO. adalah Sawit. kelapa sawit. Bagaimana kita bisa kekurangan minyak goreng kalau tidak ada permainan? Jadi pemerintah kecolongan dalam hal ini, betul-betul kecolongan. Dan ini bagi rakyat kita tidak semudah itu untuk mengalihkan kebiasaan. Boleh saja barangkali Ibu Megawati mengatakan ya udah nggak usah digoreng, direbus. Oh tidak semudah itu. Ini Iya. adalah kebiasaan yang sudah berabad-abad, Bu. Iya, Bukan iya, baru iya, sekarang ini iya. saja. Jadi mengalihkan itu tidak semudah itu. Nah, masalahnya kenapa ini bisa sampai terjadi? Begini, saya bisa cerita sedikit. Pernah ada seorang pemilik kebun kelapa sawit di Indonesia mengatakan kepada saya bahwa dia katanya mendengar kabar desas-desus Amerika membuat semacam propaganda hitam, akan menyebarkan berita yang mengatakan minyak yang terbuat dari kelapa itu berbahaya untuk kesehatan. Padahal sekarang ini dikatakan minyak kelapa itu Terbaik. jauh lebih bagus dari minyak ya. Tidak Sawit, sebaik betul. barangkali minyak zaitun ya. Tidak Iya, sebaik betul. minyak zaitun, tapi lebih baik dari Lebih baik. minyak nabati lainnya. Iya. Iya. Nah, kenapa Amerika katanya? Karena Amerika ingin memasarkan minyak dan yang mereka buat dari nabati mereka, dari misalnya bunga matahari dan Bunga lain matahari, sebagainya, betul. canola dan lain sebagainya, ya canola dan lain sebagainya, yang semuanya memang nabati ya, minyak-minyak nabati. Sekarang ini boleh dikatakan tidak ada minyak yang bukan nabati lagi, karena kalau saya masuk ke supermarket di dekat rumah saya di Melbourne ini, saya kadang-kadang heran, kesian, punya simpati terhadap orang Indonesia. Di situ ada minyak zaitun, ada minyak beras, ada minyak alpukat. Alpukat itu dibikin minyaknya. Ada segala macam minyak, segala macam minyak ada. Bagaimana di Indonesia bisa sampai kekurangan minyak? Inilah barangkali kecolongan. Oleh sebab itu pemerintah ketika terpanggil untuk memberikan subsidi kepada rakyat, ini merupakan sesuatu yang sudah merupakan tindakan yang benar. Tetapi seperti dikatakan tadi, prevention is better than cure. Pencegahan lebih baik daripada penyembuhan. Kenapa ini bisa terjadi dan terbongkar? Akhirnya memang ada permainan sebagaimana telah diduga sebelumnya. Ada permainan seperti ini. Karena kelapa sawit ini adalah primadona sekarang ini. Segalanya di dunia ini seakan-akan dibuat dari kelapa sawit. Mesti ada sumbangan kelapa sawit. Beberapa waktu yang lalu memang dunia mengatakan kelapa sawit yang ditanam di bekas hutan yang dirambah sehingga merugikan habitat hutan seperti orang hutan dan lain sebagainya, tidak boleh masuk ke negara tertentu. Betul, Malaysia itu pernah mengirimkan seorang menterinya ke Australia untuk meyakinkan parlemen dan senat di Australia bahwa penanaman kelapa sawit di Malaysia tidak merugikan dan tidak merusak ekologi, tidak merusak hutan dan lain sebagainya, tidak mengganggu habitat misalnya orang hutan dan lain sebagainya. Mereka memastikan untuk itu. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan dalam hal ini. Dan Indonesia sekarang ini memang adalah raja dari kelapa sawit. Kok ini bisa terjadi? Nah, ini sesuatu yang ya seharusnya tidak terjadi, tapi begitulah sepandai-pandainya polisi, lebih pandai penjahat barangkali. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi ini yang sangat merisaukan kita. Betul. Dari kelapa sawit ini bisa atau dari minyak goreng ini memang kemudian kalau buat kita jadi pelajaran bahwa seperti kita paham kelangkaan minyak goreng ini di Indonesia dipicu dari keinginan pemerintah untuk menetapkan harga eceran tertinggi di sekitar bulan Januari. Namun kemudian sepertinya pasar atau orang-orang yang diuntungkan dari minyak goreng ini melawan dalam tanda petik, karena bisa dibilang kalau di Indonesia atau di dalam negeri hanya dijual di kisaran 10.000, sementara di luar negerinya atau di luar Indonesianya dalam 1 liternya bisa laku sekitar 17 bahkan 20.000 per liter. Itu marginnya 7.000 ini yang membuat bisa dibilang mafia merasa terganggu, bisa dibilang kayak gitu, untuk mencari untung. Nah, Bang Nuim melihatnya memang dalam konteks ini negara harusnya seperti apa ya, seperti yang tadi Bang Nuim bilang bahwa kita agak ironis sebagai negara penghasil terbesar kelapa sawit, minyak kelapa sawit, namun sepertinya tidak mampu untuk mengendalikan harga.
Bang Noim? Ya barangkali yang dikhawatirkan pemerintah kalau terlalu melakukan pengendalian nanti dianggap sebagai ekonomi terpimpin. Nah, kita tidak ingin ya, kita ingin adalah ekonomi kita ekonomi bebas, bukan Betul. ekonomi terpimpin. Tapi adanya harga eceran tertinggi head itu sebenarnya sudah benar. Karena kalau tidak maka ini sebagai salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat ini bisa menjadi permainan. Kelapa sawit ini sangat luar biasa. Iswayu tahu ya, itu satu tandan kelapa sawit itu beratnya bisa 50 kilo. Dan itu luar biasa tuh kelapa sawit itu, ya. Dia jadi kalau ada pengolahan yang dijadikan CPO, crude palm oil dan lain sebagainya. Padahal yang dibutuhkan untuk dalam negeri itu kabarnya tidak sampai 6 juta ton. Yang selebihnya itu diekspor 6 juta ton. Dan sekarang ini dengan kesadaran akan perubahan iklim yang begitu besar dan begitu meningkat terus, orang sadar bahwa perubahan iklim ini memang sangat mengganggu kesejahteraan rakyat. Orang mulai berpikir, apakah kita harus terus-terusan menggunakan bensin dan gas ataukah kita menggunakan bahan bakar yang lebih aman ya untuk dunia kita, untuk bumi kita. Betul, dan ini harus dipikirkan ya. Nah, kalau demikian halnya kita melihat dulu Amerika itu mengekspor jagung dalam jumlah yang sangat luar biasa. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa jagung itu asal usulnya dari Amerika. Orang di Indonesia pikir jagung itu makanan rakyat kelas bawah. Tidak, jagung itu makanan dari Amerika. Dan ketika Amerika mulai membuat apa yang disebutkan sebagai bahan bakar biologis ya dengan menggunakan jagung, itu ekspor jagungnya berkurang. Dan yang menderita itu adalah Tiongkok, karena Tiongkok itu banyak dulu membeli jagung dari Amerika untuk diberi makan kepada babinya, karena di Tiongkok itu konsumsi babi itu sampai 600 juta ekor setahun barangkali. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa negara-negara seperti Amerika, Australia, saya sendiri kalau pakai mobil, saya tetap membeli bahan bakar yang sudah ada sumbangan nabatinya dari tebu. Yang sebagai dari tebu ya diolah dan dicampur dengan bensin, jadi bukan 100% bensin, tapi 15% diantaranya adalah bahan bakar yang diolah dari tebu, seperti Brasil juga demikian. Nah, Amerika sekarang menggunakan jagung untuk itu, untuk diolah. Nah, Indonesia bisa mengolah kelapa sawit, tapi apakah lebih ekonomis mengolah kelapa sawit atau mengekspor kelapa sawit lalu membeli dari luar? Itu kita tidak tahu, karena persiapan untuk menyediakan sarana-sarana yang memungkinkan pengolahan kelapa sawit menjadi bahan bakar itu tentunya makan waktu dan perlu biaya yang cukup besar. Bisa dibilang dari dugaan adanya tidak mampunya pemerintah menerapkan HET ini, adanya mafia di tubuh atau di distribusi atau di proses penjualan kelapa sawit ini. Bahkan Kejaksaan Agung beberapa minggu kemarin sudah menetapkan 4 orang tersangka, 1 orang dirjen dari Kemendak dan 3 orang swasta yang diduga merupakan bagian dari mafia ini yang memicu pemerintah atau Presiden Joko Widodo melakukan kebijakan melarang ekspor crude palm oil atau CPO yang bisa dibilang cukup mengejutkan, Bu, juga tidak hanya di dalam negeri namun mungkin di luar negeri. Bang Noim melihatnya seperti apa, Bang? Ya begini, itu akan berlaku pada tanggal 28, ya kan? Betul. Ya, larangan ekspor itu berlaku tanggal 28. Betul. Nah, yang dikhawatirkan karena sebelumnya, ingat, Presiden Joko Widodo juga mengatakan melarang ekspor batu bara. Tapi 11 hari kemudian akhirnya keran terbuka. Jadi karena tekanan. Udah ini itu tidak bisa kalau terus-terusan demikian, nanti dia kehilangan apa yang dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai kredibilitas. Jadi saya masih menunggu tanggal 28 dan paling tidak seminggu setelah itu melihat apakah ini bisa berkelanjutan atau kemudian akan diadakan perubahan, perbaikan. Kita tidak mengerti lah apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini tegas dan mengatakan karena bagaimanapun kepentingan dan kebutuhan masyarakat kami di dalam negeri jauh lebih penting
Harusnya begitu. Karena mereka yang sekarang ini melakukan ekspor curi-curi ya, dengan kerjasama dengan tadi disebutkan seorang direktur Kementak dan lain sebagainya, itu kan mereka sudah punya uang yang cukup banyak. Kenapa tidak cukup? Apakah tidak memikirkan berbagi untuk orang lain? Karena begini, ketika masalah ini menjadi problem yang besar, itu kalau tidak salah Pak Lutfi sebagai Menteri Perdagangan katakan waktu itu dia mengatakan di akhir pekan, hari Senin sudah akan. Padahal tidak, orang menunggu. Pada akhirnya baru. Dan sekarang pun orang seperti Masinton Pasaribu yang dari PDIP mengatakan, nah kita ingin tahu siapa ini sebenarnya di belakang mereka ini. Bukan yang keempat itu saja. Mungkin yang keempat itu hanyalah sebagai alat saja. Mereka ya sebagai tumbal saja, mereka ingin mengetahui siapa sebenarnya. Karena waktu keadaan itu sedang parah, saya membaca di Medan katanya di sebuah gudang itu diperkoki banyak sekali, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Nah, ini yang jadi masalah. Seorang nenek yang membangun sebuah gubuk reot tanpa IMB didenda. Ini sudah melakukan suatu pelanggaran yang menyusahkan begitu banyak orang, tidak ada tindak lanjutnya. Ini orang tidak bisa melihat ini diteruskan terus-terusan. Jadi mudah-mudahan memang sejak tanggal 28 nanti, yaitu lusa, dan seterusnya ke depan, dilakukan apa yang telah diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Kalau tidak, berarti 2 kali beliau akan kecolongan. Bang Nuim, seperti yang bisa dibilang kita prediksilah bahwa pelarangan atau tidak diperbolehkannya ekspor CPO nantinya sepertinya akan sangat berdampak pada negara-negara di luar Indonesia yang sangat membutuhkan CPO, apalagi jelang pertumbuhan ekonomi yang kemarin atau 2 tahun terakhir turun, ini CPO pasti akan meningkat dan ini akan membuat harga CPO di pasar dunia itu akan meroket. Bang Nuim sendiri melihatnya apakah ini akan efektif untuk menjaga stabilitas ketersediaan minyak goreng di dalam negeri, Bang Nuim? Itu dia. Memang kita mungkin akan kehilangan pelanggan ya. Mungkin akan kehilangan pelanggan. Tapi seperti yang Ijo dikatakan, mereka membutuhkan. Luar negeri itu membutuhkan kelapa sawit. Jadi ini bukan hanya satu pihak saja yang perlu mengekspor, tetapi pihak lain perlu membeli karena mereka juga sangat mendambakan, sangat mengandalkan kelapa sawit di CPO ini untuk berbagai macam seperti saya katakan tadi. Bukan hanya untuk minyak goreng, untuk sabun, untuk segala macam itu ada kelapa sawitnya. Jadi barangkali juga luar negeri harus menyadari pemerintah Indonesia itu pertama-tama punya tanggung jawab adalah terhadap rakyatnya. Jadi seperti dikatakan Thomas Jefferson, salah seorang bapak pendiri Amerika. Ini aneh ini, bapak pendiri Amerika ini Thomas Jefferson ini aneh karena dia satu-satunya bapak pendiri Amerika Serikat yang punya Al-Quran. Dan dia pernah mengatakan tugas utama sebuah pemerintah adalah memperlakukan tugas suci sesuatu pemerintah adalah untuk memberikan keadilan kepada rakyatnya. Itu tugas suci sesuatu pemerintah, memberikan keadilan kepada rakyatnya. Nah ini keadilan ini kan itu kalau dilihat sepele, sebenarnya. Aduh, masa nggak ada minyak goreng di sebuah negara, nyuruh melambai pohon-pohon kelapa sawit di mana-mana. Saya sudah berapa kali pergi ke perkebunan kelapa sawit itu melihat, waduh, luar biasa. Seperti saya katakan, satu tandan itu beratnya bisa 50 kilo. 50 kilo satu tandan kelapa sawit. Nah, jadi bagaimana kalau di sebuah negara seperti itu ya macam kata orang tua-tua kita, tikus mati di lumbung padi. Ya, itu sangat memalukan kalau itu sampai terjadi. Jadi ini memang pemerintah wajiblah. Apapun yang dikatakan, mesti direbus, dikukus. Ada yang bisa dikukus. Tapi kalau kerupuk, mesti digoreng. Kalau kerupuk itu mesti digoreng. Baru tidak apa boleh buat. Artinya kita tidak bisa, ini kita menafikan, kita menyangkal, ini sudah berabad-abad kita seperti itu. Kalau ini sampai tidak, jadi kalau saya sekarang ini melihat, saya misalnya kemarin saya pergi ke pasar, saya lihat, minyak di mana-mana itu. Tahu-tahu saya lihat cabai. Iswayudi nggak percaya, kayak cabai rawit, cabai burung, cabai kecil kata orang Medan itu cabai rawit. Itu harganya kalau dibanding dengan uang Indonesia 500.000 kilo. Percaya nggak? 1 kilo cabai rawit di Melbourne 500.000 rupiah.
Kalau 500 dibanding ribu, Bang? dengan uang Indonesia. Iya. $50. $50 Oh, itu 500 mahal ribu. sekali. Iya, iya. Ya itu dia. Apa beli buat pernah sebelum puasa itu saya mengatakan kepada seorang penjual cabai, kebetulan orang Tionghoa di Iya, pasar iya. di sini. Saya bilang, saya boleh cicipin nggak? Satu aja untuk tahu pedas atau enggak. Dia bilang, no, nggak bisa. Nggak bisa. You beli, you boleh cicipin. Beli Iya. dulu baru cicipin. Oh, Nah, gitu. kita, tapi masih juga ada orang yang beli. Masih juga beli ya, termasuk saya mesti beli juga. Karena bagaimana saya sebagai seorang Indonesia makan tanpa cabai. Nggak Iya. mungkin lah. Nggak Itu. mungkin. Tapi itulah harganya sebegitu, tapi ada. Bisa dibilang apa yang dirasakan Bang Nuim itu juga apa kita bisa membayangkan bahwa ada beberapa orang bilang oh tidak, makanan itu tidak harus digoreng, bisa direbus segala macam, tapi karena udah budaya tidak mungkin merubah itu secepat itu, seinstan itu. Seperti tadi Bang Nuim makan kalau nggak ada cabai itu pasti akan membuat kayaknya tidak pas gitu ya Bang Nuim ya. Bisa dibilang. Betul. Jadi- Betul. Jadi saya kadang-kadang juga tidak pakai minyak. Kalau saya bikin nasi goreng misalnya, saya menggunakan margarina. Margarina yang terbuat dari telacan lain terbuat dari buah zaitun. Jadi ada susu dan lain sebagainya dengan buah zaitun dan sebagainya. Saya margarina lebih enak rasanya. Nah, tapi kalau untuk menggoreng ikan teri misalnya itu ya terpaksa pakai minyak supaya lebih garing dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau kita harus menerima kenyataan bahwa sekarang ini minyak goreng itu hampir barangkali di seluruh dunia lah. Minyak goreng itu sudah diperlukan. Tapi dulu saya ingatnya minyak goreng itu dibuat dengan kopra, dari kopra. Bukan kelapa sawit, dari kopra. Baru belakangan ini barangkali kelapa sawit dan lain sebagainya. Ya itulah, itu satu kebutuhan manusia ya. Kita kan hidup ini ya perlu juga kenikmatan. Tidak hanya menderita terus-terusan. Perlu kenikmatan. Dan kenikmatan itu kalau makan kerupuk itu, aduh, bukan aja bunyinya ketika kita mengunyah kerupuk itu bukan main. Tapi enaknya juga. Betul. Iya. Betul. Mengingatkan memori-memori ketika di masa lalu mungkin ya Bang ya, ketika saat ini di Melbourne mungkin sulit untuk mendapatkan cabai rawit atau kerupuk yang pasti punya nilai historis ketika kita menjadikannya sebagai makanan, bagian dari makanan kita ya Bang ya. Ya, tapi tidak juga. Kalau di Melbourne ini, kalau makanan yang tidak ada itu saya katakan hanya mak dan bapak kita yang nggak ada. Segala macam ada emping, ada kerupuk udang, ada kerupuk, segala macam ada di sini. Jadi betul, dan terjangkau dengan harga yang terjangkau. Kita berharap di pemerintah saat ini itu fokus membuat sebuah kebijakan yang nantinya akan membuat masyarakat di dalam negeri itu terpenuhi terhadap minyak goreng dan juga bisa segera membongkar sebenarnya seperti apa praktek mafia di industri tersebut ya Bang ya. Insya Allah mudah-mudahan itu terjadi. Dan ini penting sebagai pelajaran untuk mereka di masa depan. Jangan melakukan spekulasi-spekulasi seperti ini yang sangat merugikan rakyat. Kesianilah rakyat. Yang sudah biasa yang melakukan hal ini itu orang-orang yang sudah berpuja, orang-orang yang sudah memiliki begitu banyak harta dan uang. Siap. Jadi mereka cobalah pikirkan nasib rakyat. Ya. Dan kita berharap apa yang dilakukan pemerintah ini tepat dan tidak menyusahkan masyarakat, namun juga seperti tadi Bang Nuim bilang bahwa pemerintah itu dibuat atau keberhasilannya adalah mensejahterakan masyarakatnya. Begitu ya Bang ya. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya. Sama-sama. Siap, dan kita berharap Bang Nuim juga sehat selalu dan mudah-mudahan bisa segera mudik di tahun ini ya Bang ya. Insya Allah. Iya, dan kita bisa bertemu. Terima kasih Bang Nuim Hayat atas waktunya. Sama-sama. Sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Salam sehat selalu Bang.